المعون. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila hadratin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wal qara wa tabi'in wa dhurriyyati ajma'in wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina ajma'in wa khususan ila rasyih Zainuddin bin Abdul Aziz Malibari wa ila amwatil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat Allah taghsyahum rahmatullahi wa barakatuh يفتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بنور علم واليقين وأن الله يرزقنا علما والعمل ويحفظنا من الزكي والزلال وأن الله الكريم يرزقنا علما نافعا على هذه النية وعلى ما نوى به سلف الصلاة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الإيمان. Bab yang membahas tentang iman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budullah, wa'budu ay wahidu, sembahlah olehmu, maksudnya isakanlah. Siapa? Rabbakum, akan Tuhan kamu. Alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan itu telah menciptakan akan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu atau agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang takut, bisa juga iqabahu, akan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala, yang mana Allah Ta'ala itu telah menjadikan, ay khalaqa, telah menciptakan, lakum al-arda, bagi kamu akan ini bumi, firasya, sebagai hamparan, ay basatan yaptarisu, hamparan yang membentang. Wassamaa binaan, dan Allah telah menjadikan langit sebagai sakfan, sebagai sakofan, sebagai atap.
Wa anzala minas sama'i, dan Allah telah menurunkan dari langit ma'an, akan air, fa akhraja bihi minas samarat. Allah telah menurunkan dari langit akan air, ya, banyu hujan ya kita. Kemudian dengan banyu hujan itu fa akhraja bihi, Allah taala keluarkan dengan sebab air hujan itu minas samarat, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada jenis macam tumbuh-tumbuhan keluar dengan sebab air hujan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu andada ay syuraka. Karena Allah telah menciptakan kita semua dan rezeki kita dijamin sudah oleh Allah, maka janganlah kalian menjadikan Allah itu ada sekutunya. Andada artinya ada yang disembah selain daripada Allah. Syuraka fil ibadah, sekutu di dalam beribadat. Disuruh agar kita beribadat itu ikhlas, memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui apa maksudnya annahul khaliq, bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta. Wala yahlikun, dan tidaklah Allah taala itu wala yakhlikun, dan Allah itu tidak diciptakan. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq, dan tidak ada wala yakunu ilahan, dan tidak ada Tuhan terkecuali man yakhluqu, orang yang dapat menciptakan. Artinya bilanya orang kadakawa menciptakan sesuatu, itu beda khalaqa lawan ja'ala. Kalaunya Allah itu dipakai kalimat khalaqa, menciptakan. Kalau makna khalaqa dalam bahasa Arab itu asalnya kadada, lalu ada. Lamunnya kita ini bisanya ja'ala aja, sama maknanya menjadikan. Tapi menjadikannya kita ini bisa menjadikan itu sesuatu itu sudah ada, lalu kita bisa mencontohnya, kita kawa maulahnya. Sudah ada bahannya, walaupun barang itu baru tapi bahannya sudah ada. Itu bagi makhluk ja'ala namanya. Kalau Allah itu dipakai kalimat khalaqa, menciptakan, asalnya kadada lalu. Jika kita komponen-komponennya itu kadada, kada lalu, kadakawa kita hendak menjadikan suatu alat. Itu Allah itu ampun sifat seperti demikian. Wa qala Allah Ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, dan barang siapa yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya jar Allah, kami telah siapkan bagi orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang kada beriman dengan Allah, ya orang kafir, kami siapkan apa? Sa'ira ay naran syadida, neraka yang sangat panas. Itu ayat-ayat yang berhubungan, sebahagian aja berhubungan dengan iman. Kemudian wa akhraja Muslimun, dan telah meriwayatkan, mengeluarkan oleh Imam Muslim, an Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami di Sayyidina Umar bersama di sisi Rasulullah pada suatu hari. Sahabat kula Nabi rancak berkumpul-kumpulan. Lalu pada suatu hari ketika berkumpul-kumpulan, iz tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba Sayyidina Umar tala'a alaina rajulun, datang kepada kami seorang laki-laki. Ketika sedang bersama-sama dengan sahabat Rasulullah, kemudian datang seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya. Pakaiannya bersih, putih warnanya, seraba putih. Syadidu sawadi sya'r. Betul pulang dilihati kepalanya, rambut luar biasa hitamnya. La yura alaihi atharu safar,
yang tidak dilihat, tidak diketahui alaihi ala rajul, atas laki-laki itu bekas perjalanan jauh. La ya'rifuhu minna ahadun, tetapi kami di Umar tidak ada yang mengenal akan dia, salah seorang daripada kami. Ini maksudnya. Ketika sedang berkumpul di Umar, ternyata tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ini diitihi sahabat medi kada dan pinandunya. Nah, dalam artian tuh bila kada dan pinandu itu berarti orang jauh. Tapi orang ini jakanya disambat orang jauh, kadada terdapat tanda-tanda habis melakukan perjalanan jauh. Bajunya putih, sebab zaman dahulu lamunya orang itu dari perjalanan jauh datang, bajunya asalnya putih, tulak, ketika datang itu pasti berubah warna bajunya, habuk-habukan. Kenapa? Debu pasir. Nah, ini dilihati bajunya putih, kadada muda berdabu, itihi rambut kada berdabu juga, hirang rambut tertata. Anang kada didapati tanda-tanda perjalanan jauh orang ini. Tapi dari Umar, kami para sahabat kadada nampi nandu siapa orang ini datang. Kemudian ketika dia datang, laki-laki dia datang, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imbah datang langsung duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari situ itu ulama mengambil istinbat. Ini sebenarnya yang datang ini adalah Jibril yang menyerupa manusia, datang dengan pakaian yang sangat bagus, pakaian yang indah. Nah, dari situ ulama mengistimbat, artinya seseorang itu disunnatkan untuk memakai pakaian yang tasyabuh dengan ulama, pakaian yang menyerupai pakaian ulama. Jika kita baik-baik pakaian, begamis, nah itu disunahkan. Apakah lagi orang itu orang yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan, nah itu sangat dianjurkan, disunahkan memakai pakaian seperti itu. Ini saya Jibril memakai dengan pakaian yang demikian. Nah, ada disebutkan bahwasanya dahulu seorang ulama asalnya sidin itu mengharamkan pakaian tasabbuh dengan ulama. Orang biasa pakaian menyerupai pakaian ulama, asalnya sidin mengharamkan. Ibnu Abdissalam, sidin ini orang alim, Ibnu Abdissalam. Sidin pun kada memakai sebagaimana pakaian orang-orang sufi dahulu, kada memakai. Ibnu Abdissalam. Nah, lalu pada suatu ketika sidin melihat orang-orang sedang tawaf di Baitullah, tetapi ketika tawaf itu adabnya kada adab tawafnya. Nah, lalu sidin sebagai orang yang berpengetahuan ditagur sidin, tapi pakaian biasa aja. Ditagur sidin, sakalinya naba orang kada ada nang mahiraninya. Nah, orangnya orang alim tapi orang kada tahu pada situ orang alim. Melihat sidin orang tawaf kada beadab tawafnya, ditagur sidin, salah sidin, caranya seperti ini. Tapi sidin pakaian biasa aja. Ternyata apa sidin? Kada ada sidin mahirani lawan aku. Imbah itu sidin ku pakai pakaian ulama. Jaka istilah wahin itulah bagamis, bejubah, karena sesuai dalam keadaan sidin. Cuma kita disesuaikan juga, Bang. Malang beribadahkan sunat menyerupai pakaian ulama lalu aja bejubah, bebulang masjid. Sesuaikan dua aja kita. Temennya kayak begamis, nah itu kan wajar-wajar aja. Bagus sama itu dah. Nah, jadi sidin ku pakailah pakaian ulama karena sidin memang seorang ulama. Lalu ditagur sidin sekalinya imbah itu maasi seberataan.
Nah maka jisidin imbah itu kutarik ucapan dahulu ada membari seperti ulama. Ternyata jisidin orang bila nyoba ilmu itu sangat anjurkan memakai pakaian-pakaian seperti yang demikian. Nah ini nang ditagur nih meitihi kisingnya aja jua. Malihati yang menagur babulang bejubah anyar masih sudah menagur yang biasa-biasa saja kada berkukupiahan menagurnya orangnya, tapi orangnya sebenarnya apa ilmu mengamalkan ilmu kada masih. Nah jadi jisiden sunnah memakai pakaian yang bagus-bagus seperti itu. Lihat Sayyidina Jibril ketika datang, pakaian rapi, bejubah putih. Nah kemudian setelah datang setelah ia menghadap dengan Rasulullah. Kemudian setelah duduk itu Fa'as nada rukbaihi, duduknya kada alang-alang tanggung lagi. Bapak Rasulullah Fa'as nada rukbaihi ila rukbataihi, lalu menyandarkan atau di bahasa kita menyampuk akan belintuhutnya ke lintuhut Rasulullah. Duduk langsung menghadap Rasulullah betalimpuh sampuk lintuhut lawan lina Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, kemudian meletakkanlah ia Sayyidina Jibril tadi akan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Nah imbah duduk besampuk lintuhut nama andak tangan di paha Rasulullah. Ini bingung sahabat melihatnya, siapa ini orang? Imbah datang langsung duduk seperti itu dengan Rasulullah. Nah sahabat jadi nawaninya seperti itu, siapa nih? Ada yang tahunya bingung nih sahabat melihat ketika itu. Kemudian setelah itu waqala, dia berkata, langsung dia berkata, ya Muhammad jar. Langsung dia mengiau, ya Muhammad jar. Kada basisina. Wa nadahu bi ismihi ma'anahu haram. Sebenarnya amunnya kita mangiau Rasulullah ini kalau semasa Nabi hidup ada Rasulullah dikiau ya Muhammad jar, nah itu haram hukumnya. Nah mungkin kita wah ini bang, ketika kita menyebut nama Rasulullah, orang yang beradab kada mau menyebut langsung Muhammad, mesti memakai Sayyidina kah atau Sayyiduna kah Muhammad, atau ujungnya ada menunjukkan pangkat ketinggian Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah pun kada menyebut langsung nama Nabi, terkecuali bilanya menyebut ada Allah Ta'ala menyebutkan pangkat ketinggian Nabi. Wa ma Muhammadun ya Allah, ada kala wa ma Muhammadun illa Rasul, ada pangkatnya. Setiap Allah menyebutkan nama Nabi itu ada menyebutkan pangkat kemuliaan Rasulullah. Nah jadi kita janganlah menyebut langsung kepada nama Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Nah, itu kurang bagus. Kurang adab kepada Rasulullah, tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini Jibril langsung wanadahu bi ismihi, langsung memanggil menyebut dengan nama Nabi Muhammad. Nah kenapa? Li'anna dzalika kana qabla tahrim. Nah sebelum itu belum ada di kita undang-undangnya bahwasanya haram menyebut Rasulullah tanpa ada sisinya, langsung belum ada undang-undangnya. Nah itu satu alasannya. Lawan alasan kedua, auli annal hurmata mukhtassatun bil adamiyyin dunal malaikah. Nah keharaman menyebut langsung nama Nabi Muhammad itu hanya berlaku kepada manusia, tidak kepada para malaikat. Nah itu alasannya. Dan juga kenapa Jibril langsung menyebut ya Muhammad ya, wa inna ma fa'ala dzalika liyuqawwi dhanna sahabah annahu min jufatil a'rab. Nah supaya itu menguatkan para sahabat ini melihat, jakanya Jibril berkata ya Habiballah ya rupama, ya Safiyallah ya Khalilullah mama. Ini sahabat pasti menyangka, oh ini kada sembarang orang nih, ini orang nih tahu lawan kemuliaan Rasulullah. Nah ini kada ya Muhammad, lalu sahabat menyangka, oh ini orang jauh nih,
orang nang tapi tahu diadab nih. Nah sama itu dah. Sebab orang Arab dusun ketika itu dia mengiau Rasulullah itu jarang mengiau ya Rasulullah, ya jarang. Tapi langsung ya Muhammad. Ya. Nah makanya nyaring-nyaring benar. Itu orang Arab dusun. Wajar mereka orang nang tertinggal kalau tapi tahu pengetahuan. Maka Rasulullah ini juga bilanya orang Arab dusun nang mangiau nyaring-nyaring bebander ya Muhammad ya, maka Nabi ini menyahuti dengan nada nang nyaring juga. Nah Nabi kita ini bisa menyesuaikan lawan keadaan orang supaya inya kada supan. Nah jadi diturutin Nabi kayak apa, nada buahnya bepander udahnya lugatnya nyaringnya turutin Nabi seperti itu. Nah, dan Nabi maklum, sahabat maklum bilanya orang Arab dusun yang mengiau seperti itu, karena ini mereka orang yang tertinggal jauh dari ilmu pengetahuan. Nah jadi Jibril memanggil seperti itu menguatkan prasangka sahabat, oh nih orang nih kada tapi tahu diadab nih. Buktinya apa? Imbah datang langsung duduk madep Nabi itu mengiau ya Muhammad ya, nah sama itu. Nah jadi ujar Jibril ya Muhammad, ujar Jibril, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu kayak apa? Padahal kan mang Islam itu kayak apa? Lalu ujar Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, adapun Islam itu anta syahada alla ilaha illallah, bahwa engkau bersaksi tidak ada Tuhan sebenarnya yang disembah selain Allah Ta'ala, wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa tuqimas shalah, dan engkau tunaikan, engkau dirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau mengerjakan haji jikalau engkau mampu di dalam perjalanannya. Lalu dari hadis itu dijadikanlah rukun Islam itu 5 perkara yang disebutkan itu tadi. Nah itu dalil bahwasanya Islam, pondasi Islam, rukun Islam itu ada 5 ya, berdasarkan hadis yang ditanya oleh Sayyidina Jibril ini. Nah kemudian setelah dijawab oleh Rasulullah dengan demikian, lalu qala, berkata dia laki-laki tadi, shadaqta, benar engkau. Nah bujur bian. Qala, lalu Sayyidina Umar, fa'ajibna, heran kami heran lawan orang ini. Wajibna lahu, yas'aluhu, inya batakun lawan Nabi, wa yusaddiquhu, itu membujurakan. Kan di kita orang Batakun itu kada tahu ya kala, orang Batakun itu kada tahu, lalu dijawab. Nah ini imbah dijawab sekalinya bujur benar jawaban kamu nih, jawaban pian nih bujur benar, seperti itu memang seharusnya jawabannya. Heran kami Sayyidina Umar, maka Batakun imbah dibadahkan sekalinya seperti itu, nang kaya sudah tahu tuh. Nah itu maksudnya jadi herannya nang kaya sudah tahu. Qala, lalu nang laki-laki tadi pulang, fa akhbirni anil iman. Nah ini syahid kita, hubungan lawan bab kita. Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, lalu ujar Nabi, antu minabillah, bahwa engkau beriman dengan Allah. Kayak apa kita beriman dengan Allah? Biwujudihi, beriman dengan adanya Allah Ta'ala, wa rububiyatihi, dan mengimani Allah adalah sang pencipta, Tuhan semesta alam, wa wahdaniyatihi, dan mengimani, percaya, yakin bahwasanya sifat Allah itu wahdaniyah, esa sebagai Tuhan, kadada Tuhan lain selain Allah Ta'ala, esa sinin menyendiri yang mengatur ini alam semesta, kadada campur tangan makhluk yang lainnya. Wa annahu muttasifun bi kulli kamal. Nah kita beriman, kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sesempurna-sempurna sifat, wa munazzahun an kulli nuqsan wa muhal, dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada kekurangan, sifat yang kurang. Sifat kurang itu kita
dan sifat-sifatnya mustahil bagi Allah. Nah, itu makna iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ujar Rasulullah, wa malaikatihi, dan engkau beriman dengan malaikatnya Allah. Kayak apa kita beriman dengan malaikatnya Allah? At-tasdiq biwujudihim, kita membenarkan dengan adanya satu makhluk yang bernama malaikat adalah ciptaan Allah Ta'ala. Itu kita yakini. Malaikat itu siapa? Ibadun mukarramun, dia adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa? Karena mereka la ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu sangatlah banyak jumlahnya dan berbagai macam bentuk jenisnya ciptaan Allah taala malaikat. Bahkan di dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi Jawahirul Uluhiyah, di situ ada disebutkan Allah Ta'ala ada menciptakan satu malaikat yang awaknya itu separuh terbuat dari api, separuh menyala, dan separuh awaknya adalah salju. Nah, ini ciptaan Allah. Separuh awak api, separuh awak salju. Api kadang malunuhakan lawan salju, salju kadang memadamkan lawan api. Tak ada malaikat tak. Nah, sama itu bentuknya Allah Ta'ala ciptakan. Separuh awaknya api, separuh awaknya salju, dan tidak ada saling mengganggu api lawan salju nih. Kalau pang api padam dengan salju, salju lunuh dengan sebenarnya api kada. Nah, ini kuasanya Allah Ta'ala dalam menciptakan sesuatu, dan berbagai macam bentuknya malaikat. Nah, ada seperti itu. Nah, jadi kita beriman bahwasanya Allah itu mempunyai satu makhluk ciptaannya yang disebut dengan malaikat. Wa kutubihi, dan kita beriman. Nah, dan iman itu ya Rasulullah adalah iman dengan kitab-kitabnya Allah. At-tasdiq bi annaha kalamullah ta'ala wa anna jami'a ma tadammanahu haqqun. Yakin bahwasanya itu adalah kalamnya Allah, dan meyakini bahwasanya apa-apa yang terkandung isi daripada kitab itu semuanya adalah benar. Nah, itu kitab tidak ada campur aduk tangan manusia. Kalau sekarang itu sudah banyak campur aduknya, terkecuali Al-Quran yang kadakawa dirubah-rubah oleh manusia. Seandainya ada orang yang merubah, kada lawas ketahuan orang. Walaupun satu huruf dibuangnya, kada lawas ketahuan orang. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, kami jara Allah nang menurunkan Quran nih, dan kami juga nang akan menjaga akan kesuciannya. Kemudian lagi wa rusulihi, dan beriman dengan rasulnya. Percaya, beriman lawan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. 313 jumlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul pasti nabi. Kemudian dari 313 25 nang wajib bagi kita orang nang mukallaf untuk mengetahuinya. 25 rasul. Nah, beriman kita lawan mereka, kada ada satu jua pun yang kita dustakan. Kalau bang mau beriman lawan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, terus ke bawah sekalinya kada beriman lawan Nabi Isa. Itu kada bujur imannya. Berarti kada dianggap orang yang beriman. Atau mereka beriman lawan Nabi Adam sampai Nabi Isa, kada beriman lawan Nabi Muhammad, berarti kada orang itu kada orang beriman. Nah, itu ya. Bilanya orang kada orang beriman, berarti istilahnya dalam Quran, dalam Islam disebut orang kafir. Nah, itu istilahnya tadi. Kemudian wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Beriman karena suatu saat pasti akan datang yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Yakin kita? Pasti karena datang
hari kiamat itu akan datang. Kemudian lagi wabil badri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman bernabi dengan qadar baik dan buruknya minallahi ta'ala, itu datang daripada Allah. Nah, beriman dengan takdir, yang mana takdir itu cara kita beriman bi anta ta'tada wa tusaddiqa bi anna Allah qaddaral khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Nah, kita meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan takdir baik dan takdir jahat itu sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Jadi sebelum diciptakan kita itu sudah ada takdir ketentuan untuk kita. Ya, tuh ketika ditiup roh sudah ditulis takdir. Sebelum kita keluar ke dunia ini, takdir kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apakah dia termasuk orang yang sa'idun am syaqiyun dalam hadisnya? Apakah ini termasuk orang nambah untung atau orang yang celaka? Itu sudah ada takdirnya. Dan kesebatan termasuk orang nambah untung. Nah, jadi itulah dari itu hadis diambil bahwasanya rukun iman itu ada 6 perkara. Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah, qala, lalu laki-laki itu berkata, shadaqta, benar engkau. Nah, bujur apa yang engkau sampaikan. Qala fa akhbirni anil ihsan, lalu dia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nah, jadi lengkap iman, Islam, kemudian yang ketiga ihsan. Qala, lalu ujar Rasulullah, an ta'budallah, bahwa engkau menyembah Allah Ta'ala ka'annaka tarah, seakan-akannya engkau itu melihat dengan Allah Ta'ala. Musyahadah. Anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu, lamunnya ikam kadakawa Nabi ketika beribadat itu, ketika menyembah Allah, kadakawa merasa memandang dengan Allah, maksudnya dengan af'alnya Allah. Fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu selalu memandang kepada engkau. Nah, itulah makna ihsan. Ketika kita beribadat, amunnya kawa merasakan kita selalu memandang akan perbuatan, mampu berdiri itu semata-mata karena Allah, nak pertolongannya Allah, karena kita la haula wala quwata. Tapi bilanya kada mampu seperti itu, akan bahwasanya Allah selalu mengitihi, memandang lawan kita seberataan. Nah, itu Nabi ihsan. Qala, lalu ujar laki-laki, fa akhbirni anisa'ah, pada akan menglawan aku habarakan tentang hari kiamat. Maksudnya an zamani wujud yaumil qiyamah, apabila terjadi hari kiamat itu. Nah, kapan datangnya hari kiamat? Tahun 2000 berapa? Nah, umpamata. Qala, lalu Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya anha tentang kedatangan hari kiamat itu lebih mengetahui dari orang nang bertanya. Artinya apa? Ujian Nabi tak tahu nang batakun nih pinanya nih daripada nang batakun. Nah, tak tahu nang batakun daripada yang ditakuni. Nah, itu tak. Bahasa kitanya tak. Ujian Nabi tak tahu nang batakun kalau daripada nang ditakuni. Nah, itu bahasa kitanya. Mal mas'ul abi alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an ammaratiha. Nah, lamun ka itu biar laki-laki tadi kabarkan lawan aku tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kiamatnya barang habarakan. Apa tanda-tandanya? Nah, ujar ulama, tanda-tanda kiamat itu ada 2. Ada alamatus sugra, tanda-tanda kecil, ada alamatul kubra, ada tanda-tanda yang besar. Adapun tanda-tanda kiamat itu yang kecil, yang sugranya itu diantaranya kubidul ilmu, dicabut ilmu. Nah, kayak apa Allah Ta'ala mencabut ilmu? Bimautil alim atau bimauti ahlihi, dengan mematiakan orang-orang nang alim-alimnya. Nah, orang-orang nang alim
meninggalan, sehingga kadada lagi orang nang alim, sehingga hukum Islam dipatwakan sakahandak dengan pemikirannya. Itu cara Allah mencabut ilmu. Kemudian lagi dengan apa Allah Ta'ala menghilangkan, dengan apa lagi tanda-tanda kiamat itu? Kasratuz zalazil wal fitan, banyak terjadi guncangan, gempa, longsor, gunung meletus, tsunami. Itu terjadi, banyak rancak terjadi. Itu tanda-tanda parak sudah kiamat. Lamunnya tanda yang besarnya wa amal kubra, adapun tanda-tanda yang besarnya itu diantaranya adalah zuhurul mahdi, akan zuhur, akan keluar karena seorang pemimpin Islam yang disebut dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi kita. Itu tanda besar data parak benar data. Wa khurujud dajjal, Dajjal keluar. Imba itu Zul Isa, Nabi Isa turun. Nabi Isa ini karena nama membunuhnya, bunuh Dajjal. Manuzul Isa, turun Nabi Isa. Dan lagi tanda yang besar, keluar Yajuj Majuj. Ini satu binatang yang sangatlah banyak jumlah pasukannya. Bila nyanya keluar ini, ini tanda tuh kiamat parak benar sudah. Imba itu bang puncaknya nang parak lagi lalu kiamat. Tulu'us syamsi min maghribiha, matahari terbit dari arah maghrib. Itu mulai sana matahari, bila mulai sana matahari keluar itu kada lawas lagi hitungan hari aja lagi kiamat. Bila matahari keluar dari sana, kita kan masih di sana hari keluar. Bilangnya dari situ keluar, tenggelamnya di sana. Itu tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Lalu di sini qala ba'khbirni an amaratiha, pada akan barang tanda-tanda kiamat itu kayak apa? Qala lalu jar Nabi antalidal amatu rabbataha, bahwa budak melahirkan petuanannya, sayyidataha, melahirkan petuannya, yakni yuksiru uququl aulad li ummahatihim. Banyak terjadi orang-orang yang durhaka lawan ibu bapaknya. Itu tanda hari kiamat. Fa yu'amilunahunna mu'amalata sayyidi amatahu minal ihanahu wasabbi. Jadi nang anak ini akan menyuruh kuitannya sebagaimana patuanan menyuruh terhadap budak. Bilanya kada hakun disumpahi, disariki, dimamai. Itu tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Dan lagi Nabi wa antaral hufatal urata ala tarwa syai wa tawalun fil bunyan, yakni yasirul asafil kal muluk. Akan engkau lihat ya Nabi kena orang-orang na hufata, orang-orang yang miskin, yang compang-camping keadaannya. Wah ini urata, baju aja kada basic peribahasanya, betul, kada cukup pakaian, tapi mereka itu menjadi orang yang sukses sehingga mereka bersaing di dalam baulah bangunan, bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan, yakni yasirul asafil, jadilah orang-orang yang asalnya hina kal muluk, seperti raja. Asalnya orang itu kayak ini dihinakan, malah sekalinya menjadi orang yang sugih-sugih tetapi sombong. Kemudian mereka bersaing di dalam baulah bangunan. Itu jadi kita nang bersaingan jadi sultan. Ini kan jadi benar toh. Di medsos kan sultan istilahnya toh. Kan jadi benar sudah. Itu tanda kecil terjadinya kiamat. Imbah batakun seperti itu dijawab oleh Rasulullah, summan talaqa. Imbah itu berjauh, sekalanya berdiri, berjauh lagi. Palabistu malia, lalu Sayyidina Umar, palabistu malia naik zaman yang kasir aku lawas bagaimana di situ lawan Nabi. Sahabat-sahabat yang lain diantaranya juga belikan juga. Summa qala, lalu ujar Nabi kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manisail, tahulah ikam siapa orang yang batakun tadi? Qultu Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Ini jawaban orang yang sopan. Qala, lalu ya Rasulullah, fa innahu Jibril, nang datang tadi Umar adalah Jibril. Atakum ya'allimukum dinakum, Jibril tadi datang kepada kalian ke sini itu sebenarnya malah jari lau kalian tentang perihal agama. Itu dah.
Nah, jadi datangnya Jibril melajari tentang agama, di antaranya apa? Islam, iman, dan ihsan, bahkan tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu jakanya kada ditakuni, kada dijawab oleh Rasulullah. Nah, jadi Jibril nang bertanya, Nabi nang menjawab itu ilmu bagi para sahabat sampai kepada kita sabartaan. Kemudian akan datang qala tajud as-subki al-islam a'malu jawarih la tabaru illa ma'al iman wal iman tasdiqul qalbi wala yu'tabaru illa ma'at talaffuzi bi syahadataini. Insyaallah akan datang sambungannya, ini masih tentang iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dan dengan berkah kita berkumpul di sini Allah taala kumpulkan kita seberatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'amadna ma asrarna ma 'alana ma ta'lamu bihi min antal muqaddim antal mu'akhir la ilaha illa anta sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masya Allah. Subhanakallah wa bihamdika.